Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Babe Aris untuk mata pelajaran Administrasi Transaksi kelas 12. Untuk bab 2 yaitu mengoperasionalkan mesin pembayaran tunai dan non-tunai. Kaitan dengan peta konsep yang akan dipelajari di bab 2 yaitu mengoperasikan mesin pembayaran tunai dan non tunai terbagi menjadi 4, yaitu SOP kasir, di mana SOP kasir terdiri atas kriteria kasir, standar operating prosedur kasir, standar penampilan kasir, dan larangan bagi kasir. Sedangkan mesin kasir cash register ini akan terdiri dari jenis-jenis mesin cash register, kemudian pengoperasional cash register elektronik. Untuk yang ketiga, mesin kasir POS atau point of sale terdiri atas 3, yaitu POS-nya sendiri, bagian mesin POS, kemudian mengoperasikan mesin kasir POS. Sedangkan yang keempat, mengoperasikan mesin pembayaran non tunai. Nanti kita akan pelajari tentang pengertian mesin EDC. Kemudian yang kedua, transaksi pada mesin EDC dengan sistem offline, transaksi pada mesin EDC dengan sistem online. Kaitan yang pertama adalah standar operating prosedur kasir. Kriteria kasir, seorang kasir harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain mempunyai integritas yang cukup tinggi. Integritas yang cukup tinggi ini menyangkut kaitannya dengan kepercayaan seorang dalam bekerja yang dinilai dari kejujurannya. Seorang kasir harus senantiasa menjaga kepercayaan, baik kepercayaan dari perusahaan, yaitu menjaga uang dari pelanggan dengan baik sampai tutup toko dan menyetorkannya ke kasir induk, maupun dari pelanggan, yaitu menyampaikan diskon atau promo jika ada hadiah disampaikan kepada pelanggan bahwa barang tersebut berhadiah. Kemudian yang kedua adalah ramah dan murah senyum. Seorang kasir harus selalu ramah dan murah senyum kepada pelanggan, karena pelanggan adalah raja. Pelanggan pasti akan minta keramahan dari suatu pelayanan, tidak peduli seorang kasir sedang menghadapi masalah atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah tanggap. Seorang kasir harus tanggap, yaitu sigap dan cepat dalam meminta atau melayani pelanggan. Contohnya, jika ada pelanggan yang meminta penggantian barang atau penambahan barang lain, kasir harus sigap dan tanggap untuk segera mengambil barangnya, atau memanggil seorang pramuniaga untuk meminta bantuan jika tidak memungkinkan meninggalkan kasir. Kemudian kriteria yang lain adalah teliti. Teliti di sini adalah seorang kasir harus teliti baik terhadap barang yang dibeli pelanggan, terhadap pengoperasional mesin, maupun terhadap pembayaran tunai non tunai yang ia terima. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ia lakukan, baik kepada pelanggan maupun kepada perusahaan. Jadi kesimpulannya, seorang kasir harus melaksanakan SOP yang telah ditetapkan dalam melakukan pelayanan transaksi. Yang terakhir adalah antusias dan ceria. Dalam melayani pelanggan, seorang kasir harus menunjukkan wajah yang menyenangkan, penuh keceriaan, dan penuh semangat. Untuk standar operating prosedur kasir, yang pertama adalah standar operating prosedur kasir, yaitu saat membuka toko sebelum melayani transaksi. Itu ada hal banyak yang harus disiapkan. Kasir harus datang 30 menit sebelumnya toko dibuka. Ambil modal di kasir induk, hitung modal dari kasir induk, masukkan modal dari kasir induk ke dalam cash drawer. Siapkan form kasir sebagai laporan jumlah hasil transaksi sesuai dengan shiftnya. Siapkan perlengkapan yang dibutuhkan di area kasir, bersihkan area kasir, tata barang impulse buying dan kembalikan barang batalannya. Pastikan bahwa mesin kasir dalam kondisi menyala, serta periksa struk jika diperlukan penggantian. Cek semua mesin yang ada di area kasir. Impulse buying ini adalah motif ingin pembelian barang seketika ketika di dalam kasir, ketika di area kasir maksudnya,
ada keinginan, oh ada barang yang kurang. Biasanya kaitan dengan obat, minyak wangi, atau benda-benda yang kecil yang tidak terpikirkan terlebih dahulu. Tapi ketika di area kasir, pelanggan mengingatnya. Untuk saat membuka toko sebelum melayani transaksi, SOP-nya adalah sapa pelanggan dengan ramah dan melakukan kontak mata dengan senyum, tatapan mata yang bagus. Kemudian yang kedua adalah terima barang dari pelanggan dengan kedua tangan dan keluarkan satu persatu barang tersebut dari tas atau keranjang belanja. Kemudian yang ketiga adalah scan barang di mesin pembayaran, sekaligus sebut nama dan jumlah barang tersebut. Misalnya 2 sabun, 3 sabun, harga sekian. Komunikasikan program diskon, promo, atau hadiah produk yang sedang berlaku. Bujuk atau tawarkan pelanggan untuk beli barang yang ada di area kasir. Sebutkan total belanjaan yang harus dibayar oleh pelanggan. Tanyakan cara pembayaran yang akan digunakan oleh pelanggan, mau tunai, mau pakai kartu kredit dan sebagainya. Bungkus barang pada kantong belanja dengan rapi. Kemudian yang terakhir adalah serahkan belanjaan kepada pelanggan dengan kedua tangan. Lakukan kontak mata, senyum, dan ucapkan terima kasih agar pelanggan datang kembali. Nah, SOP yang lain adalah saat menutup toko setelah melayani transaksi. Yang pertama adalah hitung jumlah penjualan hari ini, baik berupa uang cash, penerusan kopi debit atau kredit, maupun pembayaran non tunai lain. Kemudian masukkan hasil rekapitulasi hasil penjualan ke dalam form kasir. Tutup mesin register dengan men-settle EDC. Rapikan kembali area kasir. Laporkan hasil penjualan kepada kasir induk. Kemudian kaitan dengan SOP yang lain, yaitu standar penampilan kasir. Nah, sekarang kita akan bahas standar penampilan untuk kasir laki-laki. Rambut bersih dan rapi serta tidak melebihi kerah baju. Kemudian wajah harus selalu terlihat segar. Menjaga kebersihan tangan dan kuku. Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris seperti kalung, gelang, cincin. Kemudian seragam dimasukkan dengan rapi dan memakai sabuk hitam polos. Ini menyesuaikan dengan kondisi seragam di masing-masing perusahaan. Gunakan sepatu sesuai standar setelah menggunakan kaos kaki hitam. Gunakan ID card. Gunakan pewangi tubuh agar aroma selalu segar dan wangi. Tidak diperkenankan bertato. Baik, kemudian standar penampilan untuk kasir perempuan. Rambut harus dalam keadaan bersih dan diikat dengan rapi. Gunakan make up yang segar tetapi tidak berlebihan. Menjaga kebersihan tangan dan kuku. Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris seperti kalung dan gelang. Gunakan seragam perusahaan. Kemudian gunakan sepatu sesuai standar perusahaan serta menggunakan kaos kaki hitam atau coklat. Gunakan ID card yang sudah disediakan perusahaan. Gunakan pewangi tubuh agar aroma selalu segar dan wangi. Hindari bau tidak sedap. Tidak diperkenankan bertato atau henna. Sedangkan larangan bagi kasir, ada beberapa larangan yang perlu diperhatikan ketika menjadi kasir. Pertama adalah menghitung uang modal di kasir saat toko sudah dibuka untuk umum. Bercakap-cakap dengan rekan saat melayani pelanggan. Melakukan pembicaraan melalui telepon saat melayani pelanggan kecuali berkenaan dengan proses transaksi saat itu. Menolak transaksi pelanggan dengan alasan sibuk. Memberi diskon tidak sesuai standar yang berlaku. Menjanjikan sesuatu yang tidak pasti kepada pelanggan. Melakukan proses transaksi di luar standar yang sudah ditetapkan. Yang terakhir adalah melakukan aktivitas di luar tugasnya sebagai kasir saat kerjanya berlangsung. Baik, demikian pembelajaran untuk hari ini. Tetap Bapak sayang dengan kalian, semua anak hebat. Semoga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, sampai jumpa lagi di minggu depan untuk pembelajaran Al-Quran yang lain, melanjutkan materi selanjutnya. Demikian, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.